Bawalah aku dalam keintiman di hadirat-Mu, jauh lebih berharga dari segala yang pernah ku miliki. Oh Yesusku, betapa ku bahagia berada di dalam hadirat-Mu, jauh lebih indah dari segala yang selalu ku inginkan. Karena dalam hadirat-Mu kuasa-Mu nyata sempurna, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku terima urapan yang memulihkan, memberkati, menyembuhkan, menyelamatkanku. Roh yang kudus, bawalah aku dalam keintiman di hadirat-Mu, jauh lebih berharga dari segala yang pernah ku miliki. Karena dalam hadirat-Mu kuasa-Mu nyata sempurna, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku terima urapan yang memulihkan, memberkati, menyembuhkan, menyelamatkan. Karena dalam hadirat-Mu kuasa-Mu nyata sempurna, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku terima urapan yang memulihkan, memberkati, menyembuhkan, menyelamatkanku. Karena dalam hadirat-Mu kuasa-Mu nyata sempurna, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku terima urapan yang memulihkan, memberkati, menyembuhkan, menyelamatkanku. Menyembuhkan, menyelamatkanku. Menyembuhkan, menyelamatkanku.
puji Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali lagi pada acara melalui rekaman ini, dan biarlah firman Tuhan atau perjumpaan kita, ibadah kita pada saat ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang luar biasa. Karena di mana ada Tuhan, di mana ada firman, selalu menjanjikan kebaikan, kemurahan, anugerah, dan belas kasihan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati puji-pujian, dan karena ini makanan yang paling lezat yang kita akan nikmati pada saat ini. Haleluya, haleluya. Oke, kita baru saja mendengarkan sebuah pujian tadi yang baru kita nyanyikan, yang saya beri judul Intim di Hadirat-Mu. Ya, karena lagu ini lahir daripada sebuah keintimanku dengan Tuhan, dan melalui keintiman itu ada banyak mujizat. Dan nanti dalam firman Tuhan ini kita akan mendengarkan bagaimana mujizat Tuhan karena keintiman kita dengan Tuhan, mujizat Tuhan karena hadirnya Tuhan yang di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, yang kami puja, dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kami bisa berjumpa kembali dengan jemaat, keluarga, teman, sahabat, ya siapa saja yang mengikuti acara ini Tuhan. Kami bersuka cita dan kami boleh berjumpa kembali Tuhan. Dan lebih daripada itu, firman-Mu yang menjanjikan kemerdekaan, kemenangan, kelepasan, pemulihan, yang menjanjikan terobosan bagi kami, yang menjanjikan kebahagiaan dalam hidup kami. Ini kami akan nikmati lagi. Oleh sebab itu Bapa, kami rindu untuk memfokuskan diri kami untuk mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami semuanya. Hamba cuma alat, hamba cuma loudspeaker yang akan Kau pakai untuk menyampaikan message atau pesan daripada firman-Mu. Oleh sebab itu urapilah hamba-Mu ya Roh Kudus, dan urapi jemaat-Mu sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semuanya diberkati oleh firman-Mu, diberkati oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang Bapak Ibu semua yang siap menikmati firman sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, ya kita akan mengawali dengan sebuah pujian yang judulnya Oh Jehovah, I Worship You. Ya, kita akan nyanyikan beberapa kali lagu ini, dan kemudian saya akan bersaksi bagaimanakah lagu ini tercipta melalui sebuah peristiwa yang sungguh luar biasa yang terjadi pada pencipta lagu ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan dengarkan sama-sama lagu ini. Kalau saudara tahu, kita nyanyikan sama-sama. Worthy is the Lamb who sits upon His throne. Holy is the Lord of all. Heaven come before you, all creation adore you. Worthy is the Lamb who sits upon His throne. Holy is the Lord of all.
Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rock of Sharon, you're my God. I worship you. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Listen to come. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rock of Sharon, you're my God. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Listen to come. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rock of Sharon, you're my God. You're the rock of Sharon, you're my God. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebentar kita akan nyanyikan di dalam bahasa Indonesianya. Wah, lagu ini luar biasa. Lagu kalau lahir dari sebuah kisah, ya pada peristiwa itu saya percaya lagu ini begitu kuat sekali dan sangat bermakna bagi saudara dan saya. Nah, bagaimana lagu ini tercipta Bapak Ibu sekalian? Sepasang suami istri dari Australia, ya ketika mereka menikah dan akhirnya istrinya hamil. Dan ketika hamil itu hamil umurnya itu 11 minggu. 11 minggu itu hampir 3 bulan. Ya, ternyata setelah dokter memeriksa, dokter memvonis ya bahwa anak dan di dalam kandungan ini ya dengan Down syndrome atau ya kalau lahir nanti akan cacat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dan hukum di Australia mengatakan umur ya 11 minggu atau sebelum 3 bulan anak ini ya bisa digugurkan. Jadi tidak bersalah secara hukum. Dan kemudian bahwa beberapa dokter juga menyarankan supaya segera digugurkan karena kalau lahir nanti kasihan dia cacat, kamu harus merawat anak ini juga seumur hidup dengan cacat dan sungguh memerlukan banyak waktu dan penderitaan. Dan ketika itu suami istri ini tidak segera menjawab Bapak Ibu. Mereka katakan kami akan kembali, dan setelah mereka kembali ke rumah Bapak Ibu, dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Mereka masuk ke kamar dan kunci kamar. Mereka mulai sujud berlutut dan mereka mulai nyanyikan puji-pujian dan menyembah kepada Tuhan. Nah, di tengah mereka memuji dan menyembah kepada Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian, dengan hati yang hancur, dengan merindukan betapa sedihnya, ya mereka nanti punya anak yang cacat kalau lahir, tetapi mereka merindukan anak. Waduh, mereka tidak inginkan bahwa anak ini digugurkan, ya di hadapan Tuhan itu merupakan sesuatu kesalahan, dan mereka berpikir bahwa pasti Tuhan yang memberikan anak ini, tidak mungkin anak ini cacat, pasti akan sempurna. Dan kemudian mereka mulai menyembah. Dan di tengah penyembahan Bapak Ibu, lahirlah lagu ini. Nah, jadi kita melihat bahwa lagu ini tidak hanya sekedar diciptakan, tapi lahir dari sebuah kisah nyata yang sungguh sangat spektakuler, menakjubkan sekali. Jadi dari lagu ini Bapak Ibu, mereka cuma dari berminggu ke minggu, dari bulan ke bulan,
mereka menyanyikan lagu ini terus, menyanyikan lagu ini, ya mengharapkan mujizat Tuhan kesembuhan pada anak ini. Dan di tengah mereka melakukannya itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, satu ketika Yesus menghampiri mereka dan Yesus bertanya, ya datang kepada mereka. Ya, dan mereka mulai merasakan ada sesuatu bau yang harum di dalam ruangan itu. Ya, seperti bau bunga mawar Sharon, dikatakan seperti lagu tadi ada mawar Sharon, bau mawar Sharon gitu. Dan Yesus berkata kepada mereka, bagaimana kalau aku tidak memberi kesembuhan yang kepada anak ini? Apakah engkau tetap mengingini aku? Apakah engkau tetap masih percaya kepadaku? Dan kemudian ya mereka menjawab, Tuhan, kalau diizinkan ya anak ini sembuh Tuhan, kalau diizinkan anak ini biar sempurna, tidak cacat Tuhan pada waktu nanti dia lahir. Dan kembali Yesus bertanya kepada mereka, ya, bisakah engkau lebih menginginkan aku daripada sebuah kesembuhan? Wah, ini satu pertanyaan yang sungguh sederhana, tetapi maknanya sangat dalam sekali. Ya, karena banyak sekali Bapak Ibu kita kadang-kadang datang ke gereja atau datang pada Yesus, ya menginginkan mujizat, menginginkan kesembuhan, menginginkan pertolongan Tuhan, menginginkan hal-hal yang kita inginkan yang ada di bumi ini. Tetapi kita melihat pertanyaan Yesus kepada suami istri ini juga pertanyaan buat saudara dan saya. Bisakah engkau lebih menginginkan Yesus daripada sebuah kesembuhan, daripada sebuah jawaban dari doa-doa? Oh, kalau selama ini Bapak Ibu yang kita terlalu terfokus kepada persoalan masalah, tetapi mari kita lihat pertanyaan ini. Yesus tidak mau kita fokus pada persoalan masalah, tetapi Yesus mau kita fokus kepada Dia saja. Kasih tahu sebelah kiri kanan, fokus pada Yesus saja. Fokus kepada Yesus saja. Jangan persoalan masalahmu, jangan masalah atau hutang piutangmu atau sakitmu. Fokus saja pada Yesus, ya. Dan akhirnya ketika Yesus bertanya yang kedua kali, suami ini, mereka akhirnya mengerti. Mereka menanggapi, oh ternyata Yesus menginginkan dirinya daripada sebuah kesembuhan. Jadi mereka berpikir bahwa yang Yesus tidak inginkan adalah sebuah kesembuhan, tapi yang Yesus menginginkan bahwa milikilah Yesus atau menginginkan Yesus, dan itulah satu-satunya dan tidak ada lain, hanya Yesus saja. Dan kita melihat bahwa setelah itu berubahlah cara berpikir mereka, tidak hanya berfokus pada mujizat kesembuhan pada anak ini, tetapi dengan pujian mereka mulai berfokus kepada Yesus, menyembah Yesus, merindukan Yesus, menginginkan Yesus, Dia hadir dan memberkati mereka. Hanya itu yang mereka lakukan. Dan tapi kita melihat apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah waktunya anak ini mau melahirkan Bapak Ibu, mereka sangat tegang sekali. Tetapi mereka tetap percaya bahwa apa yang mereka ingin Yesus mau, yang mereka sudah lakukan, yaitu menginginkan Yesus daripada sebuah kesembuhan. Dan puji Tuhan, ketika anak itu lahir, apa yang terjadi? Penyakit Down syndrome, ewes bablas. Wow, dan ternyata anak itu lahir dengan sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada gangguan, tidak ada apapun juga, tapi dia lahir dengan sempurnanya. Yang mendengar firman Tuhan ini dengan baik-baik, mari kita merubah cara berpikir kita, menginginkan Yesus atau fokus kepada Yesus daripada semua persoalan kita. Amin. Kita nyanyikan lagi lagu ini di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Haleluya, haleluya. Layak anak domba yang duduk di tangan, kuduslah Tuhan, Tuhan semesta alam. Surga bumi sujud menyembah, semua ciptaan memujamu. Layak anak domba yang duduk di tahta, kuduslah Tuhan.
Oh Jehovah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Abba Bapa, ku lari padamu. Segalanya ku berikan hatiku. Kaulah mawar Syaron, Tuhanku. Kau Tuhan kudus, Kau Tuhan kudus, Kau Tuhan kudus, yang ada dan akan datang. Sekali lagi dari atas. Layak anak domba yang duduk di tangga, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Surga bumi sujud, surga bumi sujud menyembah. Semua ciptaan memujamu. Oh Jehovah, oh Jehovah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Abba Bapa, ku lari padamu. Segalanya ku berikan hatiku. Kaulah mawar Syaron, Tuhanku. Oh Jehovah, oh Jehovah, ku sembah Kau. Abba Bapa, ku lari padamu. Segalanya ku berikan hatiku. Kaulah mawar Syaron, Tuhanku. Kau Tuhan kudus, Kau Tuhan kudus, Kau Tuhan kudus, yang ada dan akan datang. Oh Jehovah, yeah, ku sembah Kau. Abba Bapa, Abba Bapa, ku lari padamu, ku lari padamu. Segalanya ku berikan hatiku. Kalau mawar Syaron, Tuhanku. Kalau mawar Syaron, Tuhanku. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, ya semua gereja ya pasti mempunyai tema-tema setiap tahun, dan gereja kami tahun 2020 ada the year of the new dimension, ya the year of new dimension adalah tahun dimensi baru. Untuk kita bisa mengalami dimensi-dimensi yang baru, untuk kita bisa mengalami pertolongan-pertolongan yang baru, mujizat-mujizat yang baru, kesembuhan yang baru, berkat-berkat yang baru, Bapak, syaratnya saudaraku, kita harus tertanam di dalam firman Tuhan. Kita harus menginginkan Yesus, dari lebih daripada segalanya. Kita harus menginginkan Yesus karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Ya, kita tidak akan mengalami mujizat Tuhan, Bapak Ibu, adalah sumber kehidupan. Kalau hanya sebagai sebuah pengertian, kita mengenal Yesus, hanya sebuah pengertian dalam pikiran saja. Kita tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan yang adalah sumber kehidupan kalau hanya menjadi Yesus hanya sebagai pengetahuan di dalam pikiran saja. Apalagi kata pendeta, apalagi kata orang, saudaraku. Tetapi mari kita belajar sama seperti Ayub. Dikatakan Ayub juga mengalami pergumulan yang luar biasa, di mana anaknya 10 mati semuanya.
segala harta milik ternak-ternak habis semua dicuri orang, teman-temannya pergi semuanya. Ayub juga harus menderita luka borok-borok, istrinya harus menolong jadi perongrong. Tetapi kita melihat bahwa ya walaupun Ayub munting kiri kanan, jungkir balik Bapak Ibu, tetapi kita melihat Ayub terus menginginkan Yesus, Ayub terus mencari Yesus, Ayub terus mencari Yesus. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 42, Ayub 42 ayat yang kelima, disitulah Ayub mengatakan, oh nah dulu hanya aku mengenal Yesus hanya dari kata orang, mengenal Yesus karena kata pendeta. Hati-hati Bapak Ibu, mengenal Yesus karena engkau diberkati itu lebih hati-hati lagi. Ya karena banyak, oh Yesus ya enak ya aku kenal Yesus, kenapa dia berkati saya, dia melindungi saya. Kalau hanya itu, hati-hati Bapak Ibu, karena ketika engkau tidak ada pertolongan, ketika engkau mengenai persoalan masalah, pasti engkau munting. Ya, tetapi kita melihat Ayub dikatakan ketika dia mengenai persoalan, tapi dia mengenal dan menginginkan Yesus. Akhirnya berkata yang kelima, ya sekarang mataku sendiri memandang engkau Yesus. Oh, tetapi sekarangnya ya Ayub tidak menginginkan Bapak Ibu anaknya bisa hidup kembali. Ayub tidak menginginkan hartanya itu dipulihkan kembali. Ayub tidak menginginkan borok-boroknya sembuh dan teman-temannya pulih kembali. Tetapi Ayub memandang Yesus. Ayub hanya menginginkan Yesus. Dan apa yang terjadi? Ya dikatakan Tuhan mengembalikan anaknya lagi 10. Tuhan mengembalikan berkatnya 2 kali lipat. Yang pernah hilang dicuri, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Dan ini berita baik buat saudara dan saya. COVID-19 yang kita hadapi, ada banyak penderitaan, ada banyak yang hilang dari hidup kita, ada banyak yang dicuri oleh orang dari hidup kita. Tetapi mari Bapak Ibu, firman Allah mengajarkan kepada saudara dan saya, mari kita memfokuskan diri kepada Yesus. Atau dengan kata lain, mari kita menginginkan Yesus. Ya, yang setuju katakan amin. Nah, apa arti Bapak Ibu menginginkan Yesus? Apakah Yesus saya ingin? Tidak. Menginginkan Yesus itu artinya pertama, kita harus senantiasa hidup bergantung dan benar-benar mengandalkan Yesus. Itu menginginkan Yesus. Sekali lagi, saya katakan Bapak Ibu bisa catat, kita harus senantiasa hidup bergantung sepenuhnya kepada Dia dan benar-benar mengandalkan Yesus. Yang saya juga katakan amin. Ya, karena di luar Yesus, Alkitab berkata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, di dalam seluruh aspek kehidupan kita harus benar-benar terkait di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa memperoleh apa-apa sebagai jaminan kehidupan kita, merupakan satu kesia-siaan. Lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, di sana Yesus kita berkata, aku pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita buka lagi, catat saja dalam Mazmur 105 ayat 4. Makanya oleh sebab itu dikatakan, karena itu setiap hari kita harus senantiasa mencari Tuhan. Setiap hari kita harus senantiasa menginginkan Yesus yang lebih daripada segalanya. Bangun pagi-pagi yang kita inginkan Yesus. Nyanyikan puji-pujian yang kita inginkan berjumpa dengan Yesus. Membaca firman Tuhan yang kita inginkan Yesus. Saat kita berdoa, kita menginginkan Yesus. Dan kekuatannya karena Tuhan, hanya Yesus adalah sumber kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berharga. Amin. Kita mulia. Amin. Kita dikasihi Yesus. Amin. Itulah sebabnya kita harus, garis bawah itu, harus mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Harus mengandalkan Tuhan di dalam segala pekerjaan kita. Mengandalkan Tuhan di dalam menata masa depan
hidup kita. Yang setuju katakan amin. Maka kalau kita bisa menata hal demikian, maka Tuhan akan, percayalah, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Yang katakan amin. Ya, maka Tuhan akan membuat terobosan-terobosan baru dalam hidupmu. Katakan amin. Maka Tuhan akan membuat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi engkau. Tuhan akan membuat mujizat yang tidak lazim bagi engkau. Tuhan akan membuat mujizat yang bertubi-tubi. Mujizat yang tidak pernah kita pikir, dengar dalam timbul dalam hati, itu akan terjadi. Sebagaimana suami istri ini, anaknya divonis dokter Down syndrome, saudaraku, cacat nanti pada waktu sejak cacat dalam kandungan, lahir pun cacat, tetapi apa yang terjadi? Tuhan telah merubah menjadi kesempurnaan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Amin. Bahwa oleh sebab itu andalkanlah Tuhan senantiasa di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita harus menyadari bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita. Oleh sebab itu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Seperti dalam lagu ini, Bapak Ibu, lagu ini berkata, haleluya, haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Sekali lagi, satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Haleluya. Inginkanlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan pertolongan kita. Amin. Yang kedua, apa arti menginginkan Yesus? Bapak Ibu bisa mencatat, arti menginginkan Yesus yang kedua artinya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan percaya, tapi percaya sampai sejauh mana. Percaya bukan dengan seperap hati, percaya jangan setengah hati, percaya jangan 3/4 hati, percaya jangan 99%, tapi harus 100%. Percaya jangan dengan setengah hatinya. Percaya, kalau mujizat itu terjadi, aku percaya. Kalau tidak, nanti dulu. Ini sudah. Kadang-kadang kita nyanyikan pujian, satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan, kalau tidak ada pertolongan, apa Tuhan, nanti dulu.
itu setengah-setengah hati. Ya, artinya kalau kita mendengar firman Tuhan yang setengah hati, artinya yang orang sedang berkhotbah kita chatting-chattingan, pendeta sedang berkhotbah kita WhatsApp. Nah, itu mendengar firman Tuhan dengan setengah hati. Tetapi kita melihat Tuhan menginginkan dengan segenap hati. Sama-sama katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, artinya saudaraku, ya tidak ada lagi ilah-ilah lain di hadapan kita. Tidak ada lagi kepercayaan yang dipercaya oleh nenek moyang kita ikut-ikutan. Artinya tidak ada lagi percaya pada ramalan-ramalan bintang. Artinya tidak ada lagi percaya kepada mimpi-mimpi ya dari dunia ini. Artinya apa? Tidak percaya lagi pada garis tangan, bisa lihat tangan, masa depan kita. Tidak, saudaraku. Ya, hanya kepada Tuhan Yesus saja yang kita harus percaya. Yang mendengar katakan, ada jemaat Bapak Ibu, dia percaya firman Tuhan, tetapi hanya menuntut hak dia. Apa haknya dia itu? Haknya dia, Tuhan pokoknya aku diberkati, aku dilindungi, Tuhan aku dipelihara, aku dicukupi, aku dijagai. Tetapi kewajibannya apa? Ya, kalau dia tidak melakukan kewajibannya, apa itu kewajibannya itu? Merenungkan firman dan melakukan firman Tuhan. Apa kewajibannya itu? Mentaati firman yang kita dengar, yang kita baca. Apa itu kewajiban kita? Menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Itu kewajiban saudara dan saya. Ya sering terjadi ya, jemaat hanya yang mempercayai yang ingin dia percayai, saudara. Yang tidak mereka percayai, ya mereka nggak percaya. Wah, ini sesuatu yang tidak dengan segenap hati kita mempercayai firman Tuhan. Ya sungguh disayangkan, saudaraku. Ya kalau kita hanya percaya firman Tuhan, ya tetapi tidak dengan segenap hati, Bapak Ibu. Ya artinya jangan kita percaya firman ya jadi orang Kristen yang abu-abu, saudara, untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Atau dengan kata lain, kita harus percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Allah kita, ya, atau sama sekali kita nggak percaya. Lebih baik begitu. Lebih baik kita percaya dengan segenap hati atau sama sekali nggak percaya. Ya, kita lebih baik kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Ya, artinya kalau kita mau ke gereja, sungguh-sungguh beribadah ke gereja. Kalau tidak, lebih baik jangan pergi ke gereja. Ya, artinya kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau hanya sekedar berdoa, saudara, lebih baik jangan berdoa. Artinya kalau kita mau mendengar baca firman Tuhan, sampai kita harus merenungkan. Artinya sampai kita harus mengerti firman Tuhan. Kalau hanya sekedar baca, ya seperti angin berlalu, seperti sebuah koran, dan tidak mengerti, artinya lebih baik kita nggak membaca firman Tuhan. Iya kan? Oke, saya memberikan satu kesaksian realita nyata, Bapak Ibu. Ya, ada jemaat yang tiba-tiba dia mengalami jatuh sakit. Dan hari-hari ini juga dunia ribut dengan COVID-19, yang intinya ya penyakit yang bisa merenggut, yang begitu sudah banyak merenggut nyawa, ya ratusan ribu orang mati oleh karena COVID-19. Ya seorang jemaat ini juga dia mengalami sakit, saudaraku. Ya sakit, ya dia menyebabkan dia kehilangan nafsu makan, ya sudah nggak mau makan, dan ketika mau makan dia ya sering tumpah, muntah. Ya bahkan tiap hari dia bermuntah, itu bisa sampai belasan kali muntah. Jadi nggak ada yang bisa masuk, akhirnya tubuhnya semakin lama semakin kurus, saudara Bapak Ibu. Ya semakin lama semakin kurus. Ya akhirnya ya kita melihat bahwa berat badannya tuh turun sampai 30 kilo ya. Jadi kalau 60 tinggal 30 kilo itu kira-kira kayak apa, saudara? Ya tinggal seperti ya kulit bungkus tulang aja ya. Dan dokter memvonis dia ya bahwa dia kena kanker stadium 4 dan juga kena penyakit TBC. Ya, bukan aja ya kanker stadium 4 tetapi juga disertai penyakit TBC, Saudara. Ya, para dokter baik di Indonesia maupun di Singapura, Bapak Ibu, sudah menyatakan ya usianya mereka sudah memvonis tidak lebih dari 6 bulan.
paling lama 6 bulan dikatakan. Ya, karena dokter melihat bahwa kanker ini sudah menjalar ya ke seluruh tubuh, sudah menjalar ke seluruh tubuh dan sudah nggak bisa lagi diobati, Bapak Ibu. Ya, dia berkata seperti ini, saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ya, dan saya tidak pernah menyalahkan dokter yang merawat saya atau obat yang saya minum. Ya, mereka sudah berjuang dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan ilmu kedokteran mereka. Nah, di saat saya tidak berdaya dikatakan, ya saya mulai memilih introspeksi diri. Wah, ini bagus Bapak Ibu. Ya, banyak kita kalau Tuhan tak jawab doa, Tuhan kenapa nggak jawab doa? Tuhan percuma saya ke gereja, Tuhan percuma saya berdoa, minta doa hamba Tuhan. Doa pendeta ini doanya nggak manjur, mungkin tidak punya kuasa, lihat perutnya gede, tukang makan, makanya tidak ada kuasa. Bapak Ibu, jangan salahkan siapa-siapa. Ya, mari kita belajar daripada jemaat ini. Dia tidak menyalahkan dokter, tidak menyalahkan Tuhan, dia mulai introspeksi diri. Ya, dia mulai bertanya, ya penyakit, kenapa bisa terjadi penyakit ini? Yang kedua, ya kenapa penyakit ini sudah menggerogoti, ya menjamah seluruh organ tubuh saya. Ya, dia selama introspeksi diri, saudaraku, dan akhirnya dia menyadari Bapak Ibu, ya bahwa penderitaan, kesulitan, permasalahan yang dihadapi oleh manusia dunia tidak terlepas, ya tidak akan pernah terhindar. Mungkin dia menderita sakit, ya mungkin saudara mungkin masalah keuangan, ada yang masalah rumah tangga yang berantakan, ada yang masalah anak-anaknya, ya yang amburadul dan sebagainya. Ya, tapi kita melihat bahwa diberkat bahwa kehidupan ya tidak selalu berjalan mudah. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus, ya, karena sekalipun kita sudah beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Ya, banyak kita sering berkata, saya kan sudah beribadah, saya kan sudah sungguh-sungguh beribadah, tetapi kenapa ya Tuhan tak tolong saya? Dengar baik-baik, introspeksi diri, jangan mencari kambing hitam, jangan menyalahkan Tuhan. Ya, sekalipun kita ya percaya dengan sepenuh hati, tetapi toh masih ada masalah yang kita hadapi. Ya, kehidupan ini adalah satu kehidupan yang realita, Bapak Ibu. Sekalipun kita sudah melayani Tuhan, tetapi masih aja kita bisa mengalami persoalan masalah. Sekalipun kita sudah bisa menyampaikan firman Tuhan, ya bukan berarti kita bebas dari persoalan masalah. Sekalipun kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, ya kita pun juga tidak bebas dari persoalan masalah. Demikianlah perkataan orang ini, jemaat ini dikatakan. Dikatakan di saat dia krisis, dia berkata, ya kepada siapa lagi saya harus menyandarkan harapan saya? Kepada siapa lagi saya harus minta tolong? Ya kepada siapa lagi saya harus berharap? Dan akhirnya dia berkata, hanya kepada Tuhan. Ya, hanya kepada Yesus saja yang dia ingini adalah satu-satunya di dalam kehidupan saya. Ya, bahkan dia berkata, sekalipun juga nanti Tuhan tidak menolong saya tetap menginginkan Yesus. Sekalipun saya tidak mengalami mujizat, tapi saya tetap menginginkan Yesus Kristus. Karena dia berkata, ya saya tetap mempunyai iman kepada Yesus. Karena dia berkata, mati dan hidup manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Dia bisa memberi dan dia bisa mengambil, saudara. Jadi kita melihat bahwa di dalam pergumulan dia bercerita yang di antara hidup dan mati, saudaraku. Dan akhirnya dalam pergumulan dia mendapatkan firman Tuhan. Kalau kesaksian yang tadi mendapatkan pujian, menyanyikan pujian. Tapi jemaat ini dia mendapatkan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu? Ya, mari kita lihat dalam Markus 7 ayat yang ke-37. Ya, Markus 7 ayat 33-7 dikatakan, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Ini saudara. Ya, Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk buat saudara dan saya. Tuhan tidak merancang untuk kita menderita sakit-sakitan. Tuhan tidak merancang untuk kita miskin dan melarat. Tuhan tidak menjadikan saudara dan saya menderita di dunia ini, tetapi segala-galanya baik adanya yang Tuhan jadikan, yang dimana yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu akhirnya berkata-kata.
Firman Tuhan ini saudaraku yang menjadi pegangan dia. Firman Tuhan ini menjadi keyakinan dia. Firman Tuhan ini yang menjadi kepercayaan dia, yang terus dia pegang dan terus dia ucapkan dan terus dia katakan, saudara. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, setelah 3 bulan dokter memanggil lagi dia untuk biasa kontrol. Apa yang dokter kontrol? Suruh periksa kembali saudaraku, yaitu melakukan CT scan dan juga biopsi Bapak Ibu. Setelah 3 bulan difoto lagi, CT scan dan biopsi saudaraku. Dengan keyakinan ayat firman Tuhan ini adalah pegangan, dengan keyakinan bahwa firman Tuhan ini akan mendatangkan mujizat, dengan keyakinan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan ini akan mendatangkan pertolongan, dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya dengan segenap hati firman Tuhan ini akan mendatangkan mujizat. Dan kemudian setelah diperiksa, difoto kemudian, dan akhirnya dokter memanggil dia dan berkata, seluruh dokter saudaraku dan termasuk dia sendiri maupun seluruh keluarga tercengang-cengang. Tercengang-cengang itu artinya kalau buka mulut itu nggak bisa nutup. Kalau ada lalat masuk juga, artinya mata nggak bisa kedip-kedip lagi. Kenapa? Karena mendengar ada berita yang luar biasa, di mana dikatakan bahwa penyakit kankernya yang stadium 4 yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, dan penyakit TBC-nya semuanya tiba-tiba hilang begitu saja. Oh haleluya, semua tiba-tiba ewes bablas, Bapak Ibu. Bahasa surganya ewes bablas Akhirnya dia cuma berkata puji Tuhan. Dia cuma katakan haleluya, bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati pasti akan mendatangkan mujizat kepada Tuhan. Makanya Alkitab selalu banyak berkata percaya saja, percaya saja, percaya saja artinya jangan sipua. Percaya artinya jangan Tuhan sembuh enggak, nggak boleh. Percaya saja, pasti mujizat terjadi. Percaya saja, walaupun boleh ada tanda-tanda bisnis kita dipulihkan Tuhan, percaya saja walaupun belum ada tanda-tanda seperti jalan buntu semuanya, percaya saja karena Tuhan yang kita sembah, Ia adalah gembala yang baik, yang berjanji membawa kita ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Dokter memvonis 6 bulan, tetapi kita punya dokter di atas segala dokter, memvonis 3 bulan sembuh. Oh, beri tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya dia berkata hanya oleh 1 ayat saja yang luar biasa, yang dia percayai, yang dia ucapkan, yang dia pegang setiap hari, saudara, telah merubah hidupnya yang seharusnya harus mati dalam waktu sampai 6 bulan, tetapi akhirnya dia hidup sampai dengan hari ini. Oh saudara, apa pesan dia buat saudara dan saya? Dikatakan marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Dengan segenap hati kita, dan jangan bersandar kepada pengertian kita dan kepada pertolongan siapapun juga manusia di dunia. Karena maksud dokter, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, karena Dia adalah dokter di atas segala dokter dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu, ternyata apa yang diucapkan ini ada di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Silakan Bapak Ibu membukanya. Saya ingin kita membuka karena Tuhan memberikan saya lagu dari ayat ini. Bahkan dari ayat yang ke-3 sampai ke-7, tapi kita ambil aja ayat yang ke-5 sampai ke-7. Tuhan memberikan saya ketika saya membaca, Tuhan memberikan melodi kepada saya. Yuk mari kita akan nyanyikan bersama-sama lagu ini. Haleluya, 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 haleluya. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri.
Bapak Ibu sekali lagi, yang kita harus mempercayai Tuhan. Amin. Ya, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita menginginkan Yesus? Ya, kita harus bergantung sepenuhnya hidup kita kepada Dia. Yang kedua, kita harus percaya dengan segenap hati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah di dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Maka Tuhan akan membuka jalan-jalan. Maka mujizat akan terjadi dalam hidup. Maka hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup, dalam hati, itu akan terjadi dalam hidup. Maka mujizat yang bertubi-tubi akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita ya pada saat hari ini Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah umat-Mu boleh sungguh-sungguh mereka belajar Tuhan, bagaimana pengalaman daripada suami istri yang anaknya Down syndrome akhirnya lahir dengan sempurna. Kami mau belajar Tuhan, oleh karena mereka percaya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Yang kedua, kami juga mau belajar daripada seorang jemaat yang ketika detik-detik terakhir dia cuma mempercayakan firman Tuhan, dia cuma pegang akan firman Tuhan, dia cuma menginginkan Yesus dalam hidup dia. Dan akhirnya ya kanker stadium 4 yang sudah menjalar ke seluruh tubuh disembuhkan oleh Engkau. Biasanya disembuhkan. Tuhan, kami berdoa, kami nggak tahu apapun pergumulan masalah yang dihadapi oleh jemaat, tetapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa mujizat akan terjadi ketika kami sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kami semuanya. Tuhan, oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami pegang firman-Mu, kami tidak bimbang, kami terus menginginkan Engkau dalam hidup kami, kami terus mencari Engkau Tuhan. Terima kasih, kami memberkati, hamba sudah selesai berbicara, Engkau akan meneruskan firman-Mu lebih detail lagi. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah baru mendengarkan sebuah firman yang luar biasa, melalui kesaksian yang luar biasa. Ya, pengumuman bagi kita semuanya, minggu depan kita masih online Bapak Ibu. Berdoa, kami merencanakan Natalan offline dan juga akhir tahun offline, kecuali situasi kondisi zona hijau Bapak. Tetapi kalau masih merah, kami terus berjalan online. Kita percaya bahwa Tuhan masih menginginkan untuk kita berdiam di rumah, karena kita juga bisa tetap menikmati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, itu saja pengumuman, dan kita akan membawa persembahan kita. Dan juga ini minggu awal, mari kita membawa perpuluhan kita. Dan perjamuan nanti kita tetap mengikuti dari pusat. Dan juga pengurapan minyak belum bisa kita lakukan, tetapi kita tetap, saya akan terus mendukung. Di rumah saya ada menara doa tiap hari siang dan sore, kadang doa subuh. Kami terus mendoakan Bapak Ibu sekalian. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh menginginkan Yesus, maka semua yang menjadi kebutuhan kita akan ditambahkan kepada kita. Yang mendengar katakan amin. Mari kita membawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Saya berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih, kami sudah mendapatkan makanan-makanan rohani yang lezat, yang membuat iman kami bertumbuh. Dan kalau iman kami bertumbuh, maka tubuh kami juga akan tetap sehat. Perlindungan naungan pemeliharaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, sehingga sampai dengan hari ini Tuhan, kami tetap terlindung, terpelihara, terjaga, bahkan tercukupi segala keperluan-kebutuhan. Terima kasih Tuhan, ada persembahan dan perpuluhan yang mereka jemaat kembalikan kepada Engkau Tuhan, sebagai tanda ucap syukur dan tanda mereka diberkati oleh Engkau. Dan biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, boleh berguna bagi operasional daripada gereja.
Dan Tuhan, hamba berdoa seperti yang Kau mau Tuhan, untuk menghalaukan segala belalang pelak, pengiring, pelompat yang mencuri, menggerogota segala penyakit, segala kecelakaan, aku tolak dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau memerintahkan kami untuk melepaskan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga apa yang mereka beri Tuhan tidak semakin berkurang, tapi semakin berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami bersyafaat Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami masalah, yang baik mereka sedang di rumah sakit hari-hari ini, entah sakit COVID-19 atau HIV, AIDS, kanker, tumor, penyakit TBC, penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit apa saja, gula, penyakit bermacam-macam saudaraku yang diderita oleh dari kepala sampai ke kaki. Tuhan, aku mengangkat tangan melepaskan kuasa-Mu. Oleh karena percaya kami, maka mujizat itu terjadi bagi jemaat-Mu. Dan terimalah mujizat, terimalah kesembuhan, terimalah kelepasan, terimalah pertolongan, bahkan berkat-berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, yang berkati bagi jemaat yang online, yang PO Tuhan, mereka bekerja. Kiranya Tuhan, kami tidak tergantung dari situasi kondisi, karena sumber berkat adalah daripada-Mu. Mujizat terus terjadi sehingga jemaat-Mu tetap terpelihara, tercukupi oleh Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, pilkada sebentar lagi di Surabaya dan di kota-kota lain Tuhan, tanggal 9 ini, biarlah itu boleh berjalan dengan baik Tuhan, dijauhkan daripada segala virus COVID-19, sehingga seluruh rakyat boleh mengambil bagian di dalam memilih wakil-wakil rakyatnya. Terima kasih Bapa, semuanya berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan satu Tawarin 4 ayat ke-10. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan tangan-Mu yang berkuasa memberkati, menjaga, melindungi, memelihara, mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kami, sehingga kami senantiasa boleh bersuka cita oleh karena Engkau. Biarlah kasih kemurahan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus semua ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.